Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulillahil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, puji selalu diberi kesehatan, melakukan semua tugas hari-hari sebagai kepala daerah untuk Kecamatan Nanggalowe, kepala daerah Kecamatan Nanggalowe. Yang saya hormati semua, kasih ya, kasih ada kami juga, kasih Model kasih uang dari Kecamatan Nanggalowe. Ya. Istimewa juga tadi saya sampaikan ada lurah ya, Mas Ril, ada nih, ada Pak Mas Ril ya, dan juga Pak Sahrudin, Pak Sahrudin untuk lurah Kempolo, dan juga tadi saya dengar ada Pak Irsal dan Pak Yoseki ya. Nah, kita nunggu masih dua lagi ya, dan juga semua yang hadir di ruangan ini. Pertama, saya bersyukur ya, alhamdulillah, karena kejadian ini memang dadakan dan hasil temu bicara saya dengan Pak Asisten kemarin. Itu konspirasi bahwa memang kita perlu adanya saling koordinasi ya, seluruh kecamatan dan kelurahan. Dan saya niat insya Allah ini yang pertama ya, untuk artinya selama masa pandemi karena kita belum selesai juga, dan saya akan turun selalu ke 11 kecamatan insya Allah, tapi bersama didampingi Pak Asisten. Dan untuk itu kita bersyukur, alhamdulillah Bapak dan Ibu semua insya Allah selalu sehat walafiat ya Pak. Saya selalu Pak, karena kita orang terdepan ini ya, terdepan dalam insya Allah bagaimana mengoptimalkan ya kerja dari pemerintahan dari atas sampai ke bawah, dan bapak-bapak lah harapan dari pimpinan ya, dari Bapak Wali Kota untuk bagaimana bisa menjalankan semua visi misi dan juga program dari Bapak Wali Kota ya. Selamat salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pak Asisten, Pak Camat, Pak Lurah, dan semua kasih ya yang saya hormati. Pertama kita bersyukur tadi saya dapatkan informasi alhamdulillah BRT sudah selesai. Kira-kira tidak ada ini riak-riak di kelurahan masing-masing, tidak ada ya? Ada ya. Terus data yang kembali karena mungkin tidak sesuai dengan nama yang tidak sesuai itu ada banyak, masih banyak atau pas? Pas ya. Ada berarti lanjutan dari tahap pertama kan? Masih ada kurang, masih ada Pak. Masih ada juga yang salah. Karena memang ada KKS yang musuh kemarin, digantikan masuk juga Ya, kita masih menunggu SPJ dari RT belum. Ya, memang itu yang harus kita lakukan protapnya. Protapnya itu bagaimana harus melalui RT, ya, dan juga RT ini harus bisa bertanggung jawab. Tidak asal jadi ngasih nama. Ini saya dapat informasi sampai sekarang. Yang kemarin itu ya tahap pertama itu yang PNS masuk juga. PNS pensiunan dimasukkan juga, kan aneh juga ya. Masa nggak ngerti ya yang seperti itu kan sudah di briefing kan RT kan. Nah, tapi alhamdulillah ya, nama-nama itu kembali saya dapat informasi dari Kadis Sosial dari 77.000 KK ya, yang di tahap pertama itu kembali sekitar 10 atau 11 ribuan 12 ribuan kembali. Tapi alhamdulillah berarti ada evaluasi. Dan yang sekarang kan 66.000 62 ya, 62.000 KK yang kita gelontorkan BLT tahap 2 dan 3. Karena bagaimana juga Ibu Bapak ya, terutama Bapak Lurah, tolong bahasa kita ini bahasa yang satu. Yang mau beda-beda loh di bawah. Berikutan nih Bapak Wali. Kasihan kita sama Pak Wali ya. Nah, gimana pun juga kita kan bersama itu. Kadang-kadang nanti di kelurahan yang satu bilang BLT kok ada tuh. Nah, yang di kelurahan lain BLT kok ya seperti itulah Pak, malah nggak tahu mau Pak, jadi kan tidak ada saling menolong namanya.
Jadi tolong, kalau ada warga kita bertanya, itu sudah keputusan karena di Perwako berbunyi sesuai dengan kemampuan daerah. Sebenarnya bagaimana? Saya sebenarnya waktu rapat terakhir saya lebih ketujuh lagi bareng saya. Tapi ini kalau udah, 37 miliar habis itu. Nah, gede gang, gede tewa lah. Ini masih banyak nih masyarakat yang menuntut. Nah ini yang kita harus hati-hati. Sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pekanbaru ada kayu kan? Bareng lagi. Tapi ya sudah, kita sudah terlanjur ya membantu pemerintah, membantu Kementerian Sosial. Nah, ya udah, karena dari awal sudah dikasih uang, terpaksa uang juga lagi. Tapi kalau seandainya kita sudah sepakat semua, ya udah kemampuan daerah ada, ya udah dikasih. Namanya saja bantuan Bapak. Tidak ada pula uang, bantuan kok, semampu kita. Kalau uang itu benar bantuan namanya, itulah dipaksakan untuk dikasih. Tapi ya sudah, ini sudah tidak ada lagi ya. Kalau di total ya tahap 1, 2, 3 dah hampir 100 miliar. Pekanbaru 8 miliar no. Tapi kan no lah. Sekarang kayak tadi yang mengecek itu siapa? Anggota dewan. Anggota dewan yang mengecek itu. Pak Bapak pipi oke. Mana dia siapa Pak? Pak betul. Ya daerah Pekanbaru baik kami pergi Google matang. Nah dulu baik. Abang kok gini boleh ngecek? Apa tahu totongnya kami? Begitulah mereka. Karena saya dari dewan juga. Saya tahu orang-orang. Kalau apa hitungnya, kalau apa ya biasanya orang awak begitu. Nah itu loh. Tapi ya sudah lah. Alhamdulillah BLT sudah selesai. Anggaplah ini kita perhatian kita karena memang kita pemerintahan itu kan memperhatikan. Ya untuk itu saya berterima kasih ya atas nama mungkin mewakili Bapak Wali Kota kepada Bapak Camat ya, Pak Lurah semua ya. Terima kasih semua yang ada di pemerintahan Kecamatan Nanggalo, saya terima kasih ya mewakili Pak Wali. Mudah-mudahan amal ibadah dari Bapak dibalas hendaknya oleh Allah. Dan ini masuk ke poin kedua karena mau maaf kita. Karena saya ulang lagi ya, kita membandingkan gelombang 1 dan gelombang 2. Gelombang 1 itu mengenai COVID ini. Dimulai dari akhir Maret, April, Mei, Juni itu kita kerja keras. Ya, artinya Mei Juni itu kita sudah di pola hidup baru. 3 bulan ini kita kerja keras bentuk posko, bekerjasama dengan Polri, semua bekerja. Gimana menawar tinggal kalau dua hari, gimana COVID. Terhambatlah kasus ini sampai ke 500 pasien. Maksudnya hanya sampai 500 saja dalam waktu 3 bulan. Ya, akhir Maret, April, Mei, dan awal Juni lah 3 bulan. Setelah kita masuki pola hidup baru atau new normal, kita agak terbuka pada artinya tidak ada ringan kita melihat masyarakat, lengah kita di luasan. Sehingga bulan Juli sampai sekarang itu udah 250 hanya dalam waktu 3 minggu. Dinas kesehatan kami sudah mulai begini artinya, Pak ini kalau sampai akhir bulan sampai 500 Pak rekor. Malah ada wartawan bilang Pak ke PSBB ya Pak. Jandanya coba PSBB itu doa Pak. Karena nggak sanggup kita dulu. Udahlah kita bersepakat PSBB. Masyarakat nggak terima Pak. Nggak akan terima. Habisnya tenang bawa di PT Pak berarti. Ya. Nah untuk itu, inilah yang jadi keinginan kami bersama Pak Sek, Pak ya, dan Lurah. Kita kan sudah sepakat, dan dikeluarkan juga perwakilan Pak Wadi bentuk kongsi COVID yang 2 per kelurahan. Sebenarnya kalau bisa, harus yang idealnya itu Pak kongsi COVID. RT ya. Kalau untuk kita semua RT dan RW. Dua itu yang contoh. Nah ini contoh. Ya, karena contoh ini kan supaya kita bisa maksimalkan bagaimana minimal bahasa Pak daripada suku biar kayak ya. Maksudnya daripada kita tidak kerja sama sekali, mending dengan adanya kongsi COVID yang dibentuk 2 per kelurahan itu jadilah. Jadi nanti setelah itu ditambah.
daripada dibuat jalur RT tapi tidak ada cek lain loh. Nah itu yang saya agak khawatir. Nah, tapi inilah mohon dibantu dari kepolisian dan mungkin dari TNI juga, karena kita tidak ingin predikat Kota Padang yang terbaik ini. Terbaik loh Pak. Kota Padang itu terendah se-Sumatera, se-Indonesia Pak. Terendah walaupun dibandingin jumlah penduduk ya jauh lah ya. Kayak DKI dibandingin Padang, Jawa Barat dibandingin Sumatera Barat ya enggak lah. Kalau Sumatera Barat ini 5 jutaan, Jawa Barat 50 kan berapa ya. Nah, cuman cara kerja kita yang dinilai oleh pemerintah pusat, sehingga Bapak Presiden meminta Profesor Dr. Andani yang juru bicara pakar COVID ini untuk bisa menyelamatkan Pulau Jawa. Karena dia masih di Jawa Barat ya. Kemarin dia di Jawa Timur. Dan jadi kebanggaan orang awam gitu, untuk menangani ini. Nah, itulah harapan dari Bapak Wali Kota. Ya, kami datang di sini bersama Pak Asisten ini, Pak Sek. Ya. Kita datang untuk bagaimana kita keliling. Nah, inilah awal kita coba serius ya ke kelurahan ke kecamatan, pertama dipilih Nanggalo. Pas mana yang itu ada Pak Polseknya dan semua ada ya, alhamdulillah. Nah, tapi nanti Pak Lurah saya mohon ya, ini mohon keseluruhan saya minta. Kalau enggak Pak jebol Pak. Nah, kalau lah jebol Pak, itu lah cing-cing orang saya kan. Balik nih. Itu kayak gitu tuh enggak solusi. Nah, sekarang kan sudah ada perintah. Perintahnya bagaimana di tiap kelurahan ada 2 kongsi COVID jadi contoh percontohan. Itu yang kita buat. Saya maunya Pak Camat, kalau bisa dibantu kan. Karena kongsi COVID yang dibentuk nanti bersama itu bukan orang yang menunggu data, Pak. Memang betul kata Pak Dirjen, ada target kerjanya, mengumpulkan data, memberikan penyuluhan, dan mengeksekusi kali ya. Pak. Jadi yang saya fokus, yang ini tuh mengeksekusi Pak. Mengeksekusi itu masih gini. Ada tim di masing-masing kongsi COVID itu yang diarahkan untuk bagaimana berkeliling ya di kelurahan untuk melarang orang tidak memakai masker. Itu yang ada. Kalau kita dapat informasi dari pemerintah pusat, kan diperbolehkan sekarang. Cuma undang-undang aja belum ada. Kalau ada undang-undangnya, siapa yang tidak pakai masker, maka denda 1 juta. Kalau tidak pakai masker, betul Pak. Nah sama pakai helm Pak. Wajib pakai helm ya. Undang-undang pun ada wajib pakai masker. Kalau ada kan kita di bawah saya kerja kan. Kita ya, perda tapi kan kuatnya lebih kuat undang-undang supaya bisa ikut juga aparat ini. Perda ini kan ini ya kita direpotkan karena masyarakat memilih-milih ya, kan undang-undang ada. Tapi kalau ada undang-undang saya yakin aparat turun. Setiap ada motor dan pakai masker diambil sama. Maka dari itu sehingga orang besok-besok pasti pakai masker. Obatnya satu-satunya saat ini saya ulang lagi Pak, hanya masker. Hanya masker. Oh kapan mau diproduksi? Bulan Desember diproduksi baru. Kok ini berhasil produksi benar berhasil Pak? Apakah kita harus tunggu lagi banyak lagi ya? Makanya kami mohon maaf Pak, saya Pak Wali juga punya inisiatif tekad kami jangan sampai kita kembali ke PSBB. PSBB ini hambat saudara Pak. Ekonomi terhambat, kegiatan sosial terhambat, keagamaan terhambat, masjid tutup Pak. Musola ditutup, usaha-usaha kadang-kadang tutup, yang boleh dibuka itu cuma menjual makanan sama kesehatan. Apa itu hidup kita? Kan kita sudah saksikan PSBB, kacau kan? Tidak ada yang sempurna PSBB. Akhirnya bagaimana masyarakat melawan? Aduh. Nah ini kita mainnya masyarakat. Tapi kita wajibkan mereka pakai masker. Tidak ada pakai masker denda ya, gitu aja. Nah itulah saya harapkan dengan ada kongsi COVID. Kongsi COVID ini mudah-mudahan ya bisa menghambat lah lajunya yang tadi 250 ribu ini ini lagi. Itu sedih Pak. Supaya nanti di akhir Desember kita bisa lihat hasilnya bagaimana. Karena hasil yang kita lihat di gelombang pertama itu 3 bulan Pak. Akhir Maret, April, Mei, dan awal Juni. Nah itu 3 bulan itu yang kami lihat, alhamdulillah 500 cuma Pak. Kita tahan sampai 500, setelah itu betul aku kan yang berapa rezeki batu saya sehari aku 3 hari 5 kedua itu tak kalah. Kalau kayak gitu aman. Ini sehari 20 Pak. Terakhir kan apa rumah sakit Bayangkara. Nah, jadi itulah yang saya harapkan. Mudah-mudahan kita sama-sama ya, dari pemerintahan, dari aparat, tolong kita satukan
satukan visi kita untuk kita serius di COVID ini. Kalau serius kongsi COVID ini kita berdayakan, ekonominya naik. Saya ingin ekonomi tetap naik. Jangan sampai larang orang beralih. Karena ketika ada beralih Pak, ya Bapak Lurah ya, itu ekonomi. Yang menyewa tenda, yang memakai organ tunggal, yang memakai usaha pemotretan, yang memakai usaha catering, yang memakai usaha makeup, itu Pak. Kalau ditanya Pak, aku mau maaf mau tanya ya, ya Bapak itu orang yang punya alit baralek itu, baru magi bikin itu baralek 50 juta Pak. Kalau ada 20 atau 30 yang baralek 1 miliar itu di Kota Padang, 1,5 miliar di Timur Utara Pak. Jadi kita nggak boleh takut sama kongsi COVID ini, COVID lah, kan ada anggarannya kita. Kemarin kita dapat hadiah dari DID ya, dari pemerintah pusat ya, dari Mendagri. Senang berapa 14,9 miliar, hampir 15 miliar. Tapi tetap kita alokasikan 5 miliarnya ke kesehatan untuk pembelian bahan PK, masker dan lain-lainnya, obat. Yang sisanya diberikan kepada usaha untuk peningkatan UMKM bergerak. Nanti tolong koordinasi dengan koperasi, koordinasi dengan pedagang, kamasi mungkin. Jadi itu dia bisa berkoordinasi Pak Lurah dengan warga yang bisa dibantu, UMKM-nya dibantu dari dana itu. Nah, itu kita tetap jalankan ekonomi. Jadi yang COVID ya sudah kita tetap arahin, tapi ekonomi jangan mati loh. Jadi ibarat dua-duanya ini jalan. Nah, itu yang kita inginkan. Gitu Pak Ustaz. Jadi mohon maaf ini langsung saja. Karena kita memang padat juga kegiatan pagi hari ini. Dan kebetulan Pak Camatnya lah ulang tahun Pak. Jadi, alhamdulillah makin gadang ya. Umurnya makin gadang. Saya rasa mungkin itu. Tersebut hanya sekali-kali tidak maksimal. Jadi perlu juga rasanya kita membutuhkan media seperti aparatur lebih ini. Mungkin dari kami itu tambahan mungkin dari Pak Kapolsek atau boleh nanti dari Pak Lurah. Tapi sampai kita selain kita mengembalikan silakan mungkin. Kemudian Pak, kita mulai menghubungkan Pak. Siap. Perlu. Terbalik. Saya bilang tahu. Baik, mungkin selanjutnya sebelum kita pakai kita langsung kepada Bapak Tuna atau juga Bapak Kapolsek, kami juga akan tambah dari Pak Asisten Pak. Silakan Pak Lurah. Ya, ini kita nyantai Pak. Kalau ada yang mau sampaikan, Langsung aja cair aja ya. Pak Kapolsek silakan boleh. Sampaikan aja. Pak Camat, Bapak-bapak yang hadir pada hari ini. Semua sudah kita dengar semua apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota. Memang kami dari khususnya kami lah dari Polri. Saya setiap malam itu memang perintah dari ini juga dari atas juga Pak. Patroli langsung berikan himbauan untuk tetap menggunakan masker. Termasuk juga anggota lalu lintas pagi itu pengendara yang tidak pakai masker diimbau untuk menggunakan masker. Cuma kalau kedapatan tidak pakai masker, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak memberikan sanksi, bisa memberikan sanksi, cuma memberikan himbauan saja. Karena memang aturan itu yang tegas itu belum ada. Ini sekedar itu saja. Sampai sekarang pun kami kalau masuk ke Polres pakai masker Pak, dihukum fisik, dihukum ya. Di kantor pun dilaporkan sama Kanit Propos, ketahuan di dalam ruangan di luar tidak pakai masker, nanti diperiksa sama Propos. Jadi untuk ini kami dari pihak Polri sangat mendukung sekali kegiatan apapun yang dilaksanakan, baik di kecamatan, di kelurahan, insya Allah kami akan mendukung.
Dan saat sekarang yang kami galakkan di masing-masing kecamatan itu kami membuat kerjasama dengan Pak Lurah juga RT RW membuat nagari tagih rumah gadang. Itu memang program dari Mabes Polri. Nagari tagih rumah gadang itu maksudnya mungkin hampir sama dengan fungsi COVID nih Pak. Seperti yang waktu itu Pak Wakil Gubernur ke Padang Timur Pak kunjungan itu. Nah seperti itulah. Jadi kita yang kecil aja di kelurahan, di RW, kita tagih pangan, kita tagih apa? Kemarin juga saya sudah di RW mana? Di Kurau, Pak, yang sudah kami buat juga. Itulah insya Allah kalau kami dari Polri cukup mendukung sekali untuk biar turunnya angka seperti itu. Bu kasih yang berikan masukan kepada paraponya kemarin kita sudah hampir selesai. Itu dekat mau itu apa yang dilakukan oleh fungsi COVID itu, apa perannya itu ada jelas. Ya, termasuk nanti anggaran TAU kelurahan itu digunakan untuk biaya satu rencananya untuk posko yang ada di kelurahan, poskonya. Kemudian yang kedua adalah biaya operasional fungsi COVID-nya yang ada di RT atau di RW. Nah, kami sedang menyusun kemarin untuk apa saja digunakan uang itu untuk supaya nanti Pak Lurah dengan Pak RW tidak ragu untuk menggunakan itu. Sudah kata beliau tunjuknya mungkin dalam waktu dekat akan kita keluarkan itu. Karena nanti sama persepsinya dalam uang itu. Hakikatnya mulai dari seperti Pak Wak katakan tidak hanya ketika terjadi, tapi sebelum itu juga ada upaya sosialisasi, ada pengawasan, ada orang datang, dan itu juga ada uang lelahnya sedikit gitu. Nanti juga orang itu dikasih 3 hari untuk biaya mantau. Lalu penanganan nanti koordinasi dengan kelurahan, keluar dengan puskesmas dan sebagainya. Jadi kalau ada yang terpapar dia isolasi di rumah, nanti ada bantuan bentuk logistiknya apa, itu ada semua. Nah, itu secara umum tugas dari dia ada tugas perencanaan, sosialisasi, tugas penanganan, bidang logistik dan bidang dokumentasi. Ada 4 bidang di dalam struktur Perwapo itu. Nah, kalau nanti dilihat dibaca itu kita sudah bisa menjadi. Nah, memang ada pertanyaan kemarin, dana itu apakah untuk yang 2 saja jadi percontohan? Tidak. Nah, kita memang telah terbentuk ketika RT atau RW itu bisa digunakan dana ada ukuran itu. Cuman dari sekian banyak RT RW kita minta Pak Wan minta ada 2 sebagai percontohan per kelurahan. Terserah pilih yang mana. RT mana, RW itu terserah, penting 2 per kelurahan. Contoh. Ya, kalau ada Pak Lurah ada mungkin RT-nya ada 12 atau ada 20 misalnya, dan RT-nya ya ambil aja 2. Tapi yang lain itu boleh juga digunakan anggaran itu. Yang 2 ini hanya untuk percontohan saja supaya nanti ada ada yang boleh kita jadikan bandingan bisa untuk perlombaan. Karena insya Allah kalau rencana kita tahun depan itu akan kita nilai mana posko yang terbaik untuk kepada ini itu rencana kita. Makanya perlu buat percontohan. Jadi adalah prioritas lah. Kalau sama orang tua sudah memang nggak susah, antar taek itu susah lah. Nah, 2 gua agak fokus lah. Dan tentu Pak Lurah lebih tahu mana masyarakatnya yang lebih aktif, mana yang partisipasi lebih tinggi. Ya, kan tinggal tadi contohnya ini melihat ada. Nah, itu saja yang dimaksimalkan. Jadi ada hubungan kalih lah. Dari sekian banyak posko kopi RT RW itu ada yang hubungan kalih 2 per kelurahan. Nah, itu yang kita minta. Ya, kami akan segera kemarin kita sudah rapatkan lagi dengan tim TPD tentang penggunaan anggaran itu. Kemarin kita diskusi, segera ada hal yang harus kita ubah gitu ya, bahwa penggunaan dana itu harus lebih fokus pada kelurahan karena dia ini adalah dana kelurahan. Nah, ada macam-macam minta itu itu salah kalau kita gunakan untuk kegiatan ada di kecamatan, tapi tetap ada 3 kelurahan. Nah, itu kan kecamatan kan juga kelurahan juga di bawah kecamatan, ya. Makanya kelurahan itu ada untuk posko kelurahan, tidak ada posko kecamatan. Karena harus sudah seperti itu, tapi di sekitar kelurahan dulu kita kalau kita kecamatan. mungkin penambahan dari RWD. Bukan dari TAU. Ada nggak? Nah, itu kan tetap semua tetap di bawah Polisi Camat. Ya, yang mulai itu juga di bawah Camat juga. Jadi personal penggunaan itu untuk supaya lebih jelas.
Itu kira mungkin tambahan. Ya. Penting kan kita segerakan, karena RKB ini harus diajukan juga. Kalau RKB diajukan, kita akan tindakan dulu penggunaan uang itu apa. Berarti sama untuk profit. Ini tidak ada isu mengatakan bahwa DG sudah mati PRW ada itu. Ya, jadi pada itu Pak Lurah langsung diklaim aja. Ya, kurang dana itu berapa saya tergantung pada RKB. Itu adalah yang disisukan itu kan, jadi Pak Oli sudah mati, lapor itu PRT. Ya, ini isu tuh. Waktu juga ya. Nanti di apa Iya. Jadi kalau ada demikian Pak Lurah langsung ngurusin Pak Camat saja. Ya, kebenaran itu. Sehingga kita bisa atasi ya isu yang itu ya. Karena sekarang udah mulai macam orang tua. Iya. Mungkin itu tambahan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin dengan waktu ada beberapa hal mungkin kami sampaikan. Yang pertama khusus untuk Nanggalo, umum dan Nanggalo, khususnya untuk Pulau Patang kita sebenarnya sosialisasi pemakaian katanya sudah rasanya sudah maksimal juga. Tapi kalaupun hari ini apa yang Bapak katakan perkembangannya itu sama saja, itu ini sangat baik juga kita. Tapi dalam catatan yang kami terima itu penyebabnya orang-orang itu adalah orang yang dari luar. Artinya ketika dia keluar daerah kembali ke Padang, nah itu yang apa tuh? Yang masyarakat kita sendiri yang umum itu insyaallah tidak terdampak. Yang kedua, saran kami adalah Pak, ketika adanya bantuan apa yang disampaikan oleh Nasir kemarin itu dibikin stiker di rumahnya itu. Nah, kemarin 2 orang di Pulau Padang mengembalikan uang itu Pak. Boyo tidak terima oleh karena stiker Boyo itu masuk yang kemarin.